Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mau cek dulu. Ada yang tidak hadir? Ini Bu, kita Bu. Ini? Ya Bu. Tahu. Niko, kenapa Niko senyumnya kurang manis hari ini Niko? Gak sikat gigi tadi? Si Jo mana si Jo? Jo? Hadir Bu. Oke, mantap. Baik. Kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Kita awali dengan berdoa. Silakan Niko ketua kelas pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum mulai kegiatan pembelajaran mengajar kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri. Beri salam. Oke, selamat pagi ya anak ibu. Baik, silakan duduk. Baik, ada yang ingat materi kita, materi kita minggu lalu masih ingat? Ya Bu, tentang karya ilmiah kan Bu? Tentang karya ilmiah? Iya. Baik anak-anak ibu, sebelum kita lanjutkan materi, kita bernyanyi bersama dulu ya. Masih ingat lagu pelajar Pancasila? Masih. Kita berdiri dulu bersama-sama. Semua bernyanyi ya. Ya Bu, ya Bu. Yo, silakan. Niko. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu.
Yuk, silakan Deborah. Pak Deborah. Karya ilmiah kan Bu? Iya, kasih tepuk tangan. Hari ini kita akan belajar karya ilmiah. Jadi sebelumnya kita mau lihat video motivasi dulu ya. Siapa nih kira-kira cowok ganteng ini? Ngapain dia? Ini menolong. Nah, anjing siapa itu? Ini si Robi. Dia mau berbagi.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรไม่ได้รวยไม่ได้ออกสื่อไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าแล้วในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดให้ประกันชีวิตเชื่อในความดี Oke, siapa yang bisa menyampaikan apa sih video pesan moral dari video ini? Yuk, angkat tangan. Si Mariati. Apa Mariati? Dalam video itu dapat kita pelajari bahwa saling menolong, saling berbagi, memberi hasil kepada sesama tanpa harus memikirkan betapa yang kita beri. Dan biarpun hidup kita berpas-pasan, tetapi kita saling menolong dan memberi akan mendapatkan hasil yang baik. Kasih tepuk tangan. Intinya kalau kita mau berbuat baik nggak perlu tunggu kita kaya ya kan? Iya. Itu uangnya cuma sedikit kok. Kan anak Teresia ada program tuh. Setiap hari Senin Asolpra. Jangan tunggu sampai uang jajannya 10 juta. Ya kapan? Nggak tahu ya kan? Iya. Tapi walaupun uang jajanmu mama kasih cuma 300.000 sebulan, kalau kamu memang punya niat untuk berbagi, bisa nggak? Bisa. Bisa nggak kasih 5.000 setiap hari Senin? Bisa. Ya, betul. Penting dari hati. Baik. Selanjutnya kita akan melihat Halo video. teman-teman, di video startpo saya kali ini saya akan bahas mengenai teknik penulisan karya ilmiah. Yang pertama yang kita bahas yaitu mengenai pengertian dari karya ilmiah. Pengertian dapat Anda simak sendiri di video startpo saya. Nah, karya ilmiah adalah karya tulis yang isinya menjelaskan suatu pembahasan secara ilmiah hasil dari penelitian
dilakukan oleh penulis. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai fungsi karya ilmiah. Fungsi karya ilmiah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi pendidikan. 2. Fungsi penelitian. Dan 3. Fungsi fungsional. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan bahas mengenai syarat menulis karya ilmiah. Apa saja syaratnya? Syaratnya dibagi menjadi 4. Oke, ini hanya pengantar ya, nanti kita ngobrol secara full. Baik, ini dia tujuan atau kompetensi dasar yang akan kita capai sepanjang hari ini ya. Coba si baru harian jadi, coba. Apa kompetensi dasar yang pertama yang harus kamu capai dalam hari ini? Mengumpulkan dan mengidentifikasi data berkenan dengan informasi yang akan disusun dalam bentuk karya ilmiah. Iya, untuk pengetahuannya anak-anak ibu, hari ini semua kita harus mampu mengumpulkan dan mengidentifikasi data berkenaan dengan informasi yang akan disusun dalam bentuk karya ilmiah. Bagaimana cara mencapainya? Yang pertama yang tulis harus ngapain ini yang pertama? Menganalisis sistematika dan kebahasan makalah ilmiah, Bu. Iya, kita harus menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Yang kedua, silakan Imelda. Menganalisis sistematika dan kebahasaan makalah ilmiah. Ya, menganalisis sistematika dan makalah ilmiah. Yang ketiga, Jessica. Menyimpulkan sistematika dan kebahasaan makalah ilmiah. Baik, dan yang ketiga, kita harus mampu menyimpulkan sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Ini pengetahuannya ya, yang harus kita capai. Sementara keterampilan yang harus kita capai ada di titik 415. Apa itu, Niko? Mengkonstruksi teks karya ilmiah dan memperhatikan sistematika dan unsur kebahasaannya, Bu. Ya, kita harus mampu mengkonstruksi. Mengkonstruksi itu sama dengan apa sih? Mengkonstruksi itu sama dengan membuat ya. Konstruksi bangunan kan sedang membangun gitu, membuat. Jadi nanti di pertemuan berikutnya, suka tidak suka, mau tidak mau, peserta didik ibu harus mampu membuat karya ilmiah. Itu dia. Ada caranya yang pertama supaya nanti kita mampu, yaitu 4.15.1. Silakan si Robinta, apa katanya? Menulis teks karya ilmiah dengan memperhatikan sistematika dan unsur kebahasaan. Oke, itu dia ya kompetensi, dan inilah tujuan pembelajarannya. Silakan dibaca dengan jelas si Joshua. Joshua, nah, bukan Joshua. Tujuan pembelajaran yang pertama, melakukan aktivitas pengamatan makalah ilmiah yang ditampilkan dalam bentuk poin. Peserta didik mampu membentuk sistematika makalah ilmiah dengan tepat. Yang kedua, melakukan aktivitas pengamatan makalah ilmiah. Peserta didik mampu menganalisis sistematika makalah ilmiah dengan tepat. Yang ketiga, melalui aktivitas pengamatan makalah ilmiah, peserta didik mampu menyimpulkan sistematika makalah ilmiah dengan tepat. Oke, baik. Baik, ada 3 tujuan kita belajar hari ini ya. Ini masih sebatas pengetahuannya, keterampilannya pertemuan berikutnya. Ada 3 tadi sudah dibacakan temanmu. Kita harus mampu menganalisis sistematikanya, kita harus mampu menganalisis kebahasaan dari karya ilmiah. Baik, saya nanti buka kembali video yang tadi karena ini berkaitan ya. Tolong diperhatikan baik-baik videonya ya. Halo teman-teman, video start saya kali ini saya akan bahas mengenai teknik penulisan karya ilmiah. Yang pertama yang kita bahas yaitu mengenai pengertian dari karya ilmiah. Pengertian ini dapat Anda simak sendiri di video start saya. Nah, karya ilmiah adalah karya tulis yang isinya menjelaskan suatu pembahasan secara ilmiah hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai fungsi karya ilmiah. Fungsi karya ilmiah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama,
Fungsi pendidikan. 2. Fungsi penelitian. Dan 3. Fungsi fungsional. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan bahas mengenai cara menulis karya ilmiah. Apa saja syaratnya? Syaratnya dibagi menjadi 4. Syarat pertama, Baik, kalau untuk syarat itu tidak perlu ya, karena itu pertemuan berikutnya. Baik, siapa yang bisa menyimpulkan dari video pembelajaran tadi? Siapa yang bisa menyimpulkan apa sih karya ilmiah itu? Tidak perlu menunjuk, coba. Tidak apa-apa salahnya, kita sedang belajar. Apa sebenarnya karya ilmiah itu? Ya, silakan si Deborah. Deborah dulu ya, tulis, ada ya. Bahwa karya ilmiah itu merupakan sebuah tulisan yang disusun oleh para ilmuwan dengan hasil penelitian dan pembahasannya yang dibuat berdasarkan cara berpikir secara logis. Kasih tepuk tangan untuk Deborah dulu. Ya, jadi karya ilmiah itu dibuat secara sistematis, bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya gitu loh. Maka ini kalian ini calon-calon apa nanti ini? Kalau berhasil membuat karya ilmiah? Secara fakta, Bu. Yes, betul. Berarti kalian calon-calon peneliti nanti kan, ilmuwan ya? Iya, ilmuwan bukan sastrawan, beda. Nanti di topik berikutnya kita nanti berubah lagi menjadi sastrawan. Itu enaknya belajar bahasa Indonesia. Kamu bisa berubah menjadi ilmuwan, bisa berubah jadi sastrawan, bisa berubah jadi aktor, tergantung materi. Ya kan? Kalau nanti di bab berikutnya kita belajar drama, kamu dituntut jadi apa? Aktor dan aktris, karena harus mampu berakting. Nah, hari ini kalian itu dituntut menjadi seorang ilmuwan karena kalian harus mampu menghasilkan sebuah karya ilmiah. Karena karya ilmiah itu jenis karya yang ditulis secara sistematis dan sudah merupakan hasil dari penelitian. Tidak bisa sembarangan. Itu yang bisa dipahami Deborah. Oke, silakan Hercules. Yang kamu pahami, Nak? Sama tadi berarti kita harus meneliti dulu baru bisa membuat karya. Iya, betul sekali, Hotiko. Harus kita lakukan dulu penelitiannya. Maka nanti ada pengumpulan data, observasi. Diobservasi dulu. Misalnya kamu mau meneliti pengaruh game online terhadap prestasi belajar peserta didik di SMA Santa Teresia. Bagaimana kamu caranya menguji? Ada nggak sih dampaknya kalau sering bermain game online terhadap prestasi belajar? Caranya bagaimana? Teliti dulu. Kumpulkan dulu data. Datanya dulu. Ya, misalnya di kelas 11 IPA nih hati. Di kelas 11 IPA dari 18 peserta didik yang bermain game online sekian, yang tidak bermain game online sekian. Bagaimana prestasi belajarnya? Kalau nanti setelah kamu amati, kamu kaji, kamu uji, ternyata si Hercules, si Yosua, si Cindy, si Deborah, si Mariati ini sering bermain game online. Ternyata hasil ulangannya semua merosot. Sementara yang tidak bermain game online, hasil nilai ulangannya stabil atau bahkan meningkat. Maka kesimpulannya apa? Game online. Ya, game online itu memang mempengaruhi prestasi belajar peserta didik. Cuman pengaruhnya negatif. Kira-kira udah dapat gambaran nih? Seperti apa nanti akan kalian kerjakan? Jadi nggak bisa kadang-kadang menghayal, beda dengan membuat puisi. Kalau kamu buat puisi bisa kamu menghayal. Bisa kau bilang si Jessica itu jadi mataharimu. Bisa kau bilang si Joshua itu jadi Power Rangersmu. Boleh nggak? Boleh. It's all, tidak masalah karena ini adalah karya sastra. Beda dengan karya ilmiah. Nggak bisa kamu simpulkan, oh 11 IPA yang saya tulis itu karena main gamenya dulu makanya ranking 18 besar. Nggak bisa. Kalau tidak ada data, nggak ada bukti. Tapi kalau kita sudah teliti, kita awali dia mulai bermain game dari tanggal berapa, bulan berapa. Lihat hasil ulangannya setelah itu merosot, meningkat, setengah meningkat, seperempat meningkat, baru kita bisa simpulkan. Itu pun nggak bisa satu kali loh, harus diuji berapa kali? Ya, baik, betul sekali. Halo teman-teman, Ini dia pengertian karya ilmiah menurut para pakar. Ya, menurut para pakar itu sudah tampilkan ada 2 pendapat peneliti atau ahli di bidang keilmuan mengenai
pengertian karya ilmiah. Silakan si Deborah, baca Deborah. Yang pertama, menurut siapa? Menurut Brotojoyo, karya ilmiah merupakan keterangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Yang kedua, menurut Eko Susila, karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun keterangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh berbagai hasil pengamatan dan penelitian dan penjiwaan terhadap bidang ilmu tertentu yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun serta dapat dipertanggungjawabkan karya ilmiahnya. Yuk, beri tepuk tangan untuk si Deborah. Baik, dari dua pendapat pakar ini kita rangkum menjadi hasil pendapat kita yang mudah kita pahami. Saya kasih waktu kamu untuk merangkum itu. Yang mudah, intinya tidak lari dari jalur. Bahwasanya esensi karya ilmiah itu ini loh. Yuk, silakan. Kamu rangkum, kamu simpulkan sendiri menurut pemahamanmu dulu, baru nanti kita sama-sama. Berdasarkan pendapat kedua pakar ini ya. Ya, siapa yang mau? Bu, saya coba dulu, Bu. Ini hasil pemikiran saya ini. Mau salah, mau benar, tidak akan saya pukul. Ya, silakan. Si Agita, si. Ya. Ayo. Menurut pendapat pemahaman saya tentang metode itu di mana untuk memberitahu kepada masyarakat atau orang-orang lain tentang fakta sesuatu yang sudah diuji atau diteliti oleh si Brotojoyo dengan cara membuat karya ilmiah. Kasih tepuk tangan. Ada lagi? Yo, silakan. Si Joshua dulu ya, Mariati. Yuk, Jos. Kalau menurut saya, karya ilmiah itu merupakan hasil pengamatan atau penelitian yang berupa tulisan yang disusun dengan metode ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Beri tepuk tangan untuk si Joshua. Mariati. Kalau menurut saya, Bu, karya ilmiah dapat dibuat dari berdasarkan data yang diuji atau penelitian berdasarkan fakta dan diobservasi, dan kemudian secara umum fakta tersebut akan memecahkan suatu masalah dalam tulisan tersebut. Kasih tepuk tangan untuk si Mariati. Baik, jadi kita simpulkan ya. Karya ilmiah adalah jenis tulisan yang ditulis secara sistematis, ya kan? Dan dapat dipertanggungjawabkan karena merupakan hasil Dari penelitian. Silakan. Yang mencatat silakan. Jenis tulisan yang ditulis secara sistematis, harus sistematis ya, nggak bisa nggak? Apalagi tadi Jun? Yang dapat dan harus dapat dipertanggungjawabkan karena merupakan hasil penelitian. Baik. Kita next ke materi berikutnya.
sistematika penulisan karya ilmiah. Di buku paketku sudah ada itu, karena ngasih kos-kosan itu kan. Yang pertama ada apa nak? Pendahuluan. Jadi ingat, kalau nanti kamu membuat karya ilmiah, jangan awali dengan pembahasan. Karena ingat, karya ilmiah itu harus ditulis secara sistematis. Nggak bisa kepala jadi badan, badan jadi ekor, nggak bisa. Ada seluruhan. Iya betul, itulah katanya karya ilmiah harus disusun secara sistematis. Yang pertama harus ada pendahuluan. Nah, di pendahuluan itu ada apa saja nak? Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat. Baik, ada beberapa. Silakan coba kamu eksplor dulu pengetahuan. Pasti tadi malam udah belajar kan? Apa sih latar belakang itu? Apa sih rumusan masalah itu? Apa sih tujuan penelitian dan apa sih manfaat? Yo, ibu kasih waktu berpikir ulang ini. Ya bu. Sampai boleh. Dipikirkan dulu baik-baik kan? Di buku paket juga ada bu. Ya iya. Buku paket itu hanya referensi. Yuk, silakan. Siapa yang mau memberi pendapat? Bu, menurut saya latar belakang itu gini loh, Bu. Silakan. Tidak apa-apa, salah. Namanya kita sedang belajar. Yuk, silakan Ibu Ra. Ibu Ra ini paling aktif ini anak ibu. Kalau menurut saya kan Bu, latar belakang itu berisikan tentang penjelasan dari alasan sebuah timbulnya masalah tersebut. Sebenarnya kita buat satu penelitian Bu, jadi kita harus mengetahui apa alasan timbulnya masalah tersebut. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, jadi di latar belakang itu nak, latar belakang itu harus berisi gambaran umum. Untuk apa penelitian itu kalau lakukan? Apa dasarmu melakukan penelitian itu? Misalnya kamu mengangkat kasus bully di SMA Santa Teresia. Di latar belakang nanti harus terlihat apa dasar melakukan penelitian itu. Oh, misalnya karena kamu temukan banyak tindakan-tindakan bully di SMA Santa Teresia ini yang membuat kamu tertarik untuk mengangkat judul ini, gitu loh. Itu harus ada di latar belakang. Dasar melakukan penelitian itu harus ada. Tujuannya juga harus ada di sana. Itulah di latar belakang itu. Maka kalau latar belakang sudah tersusun, sebenarnya yang ke bawah itu mudah, tinggal memindahkan dari latar belakang. Gitu dia kan? Oke, baik. Yang kedua, rumusan masalah. Siapa yang mau mencoba? Ya, silakan Mariati. Pernyataan yang menggambarkan masalah yang akan diteliti. Apa nak? Pernyataan yang menggambarkan masalah yang akan diteliti. Ya, beri tepuk tangan untuk Mariati. Betul sekali. Rumusan masalah. Betul sekali bahwa rumusan masalah adalah permasalahan yang akan diteliti. Muncul dari mana rumusan masalahnya, nak? Dari latar belakang berupa kalimat tanya. Bagaimana penyebab kasus bully di SMA Santa Teresia? Atau mengapa kasus bully terjadi di SMA Santa Teresia? Seperti itu ya? Iya, tidak perlu 15 satuan, cukup dia hanya satu kalimat saja sudah, satu kalimat tanya juga sudah. Baik, iya mewakili. Berikutnya, tujuan itu apa sih? Mendapatkan hasil bu. Tujuan mendapatkan hasil kata Hercules. Iya,
tujuan mesti melakukan penelitian itu supaya peserta didik SMA Santa Teresia tahu bahwa ternyata bermain game online itu dampaknya banyak loh. Maka nanti kamu perlu kajian teori di bagian pembahasan. Kamu nggak bisa asal ngomong, tapi itu sudah berdasarkan riset yang dilakukan oleh peneliti. Maka kamu harus cari jurnal nanti, buku referensi. Oh, menurut si Yosua Huta Barat, SPD NPD, bahwasanya bermain game online itu bisa merusak saraf, merusak mata, merusak otot, misalnya. Itu sudah dilakukannya penelitian. Jadi nanti di sini kamu harus, makanya pikirkan ya nanti ya. Ketika kamu memilih judul, pastikan dulu kamu sudah cari referensi dulu. Kira-kira ada nggak yang sudah melakukan penelitian ini? Kalau belum nggak usah, itu ya. Sudah diteliti, tapi kamu harus melakukan upgrade. Berarti misalnya udah pernah diteliti di tahun sekian, kamu mau meneliti lagi di tahun 2023, tentu harus ada diperbaiki, diperbaharui sebagian, gitu loh. Baik, sedangkan manfaat, apa itu manfaat? Ya, silakan Ariati. Memberikan pengetahuan dan proses ilmiah dan mengembangkan teori-teori yang sudah ada. Boleh, manfaat itu ya gunanya kan, gunanya kita melakukan penelitian tersebut, gitu ya. Baik, sudah Ibu rangkum sebenarnya. Ya berdasarkan diri kita sendiri. Ini dia, sebenarnya sudah Ibu rangkum. Silakan kamu. Silakan dirangkum sendiri latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan karya ilmiah dan manfaat penulisan karya ilmiah. Silakan, waktu 2 menit. Baik, Ibu anggap sudah selesai ya. Berikutnya kita akan masuk ke kaidah kebahasaan karya ilmiah. Ini kita harus berpikir kritis. Ada berapa kaidahnya? Yang pertama katanya karya ilmiah itu harus logis, harus objektif, harus sistematis, harus denotatif. Yo, Bu kasih waktu mikir nih 3 menit. Apa sih logis itu maksudnya? Apa sih objektif itu? Apa sih sistematis itu? Apa sih deduktif itu? Denotasi itu? Silakan, apa logis, apa sistematis, apa itu denotatif. Ya, untuk logis. Siapa yang mau mencoba? Apa sih logis itu maksudnya? Sama dengan logistik. Yuk. Nah, silakan Imelda. Logis artinya segala keterangan yang disajikan dapat diterima oleh akal sehat.
Beri tepuk tangan untuk sengaja. Benar. Logis itu artinya segala sesuatu yang bisa diterima oleh akal sehat, gitu ya. Kalau misalnya si Jessica bisa terbang, bisa jadi ratu tiba-tiba dalam waktu sekejap, logis gak? Tidak, Bu. Udah. Tapi kalau si Jessica dalam satu hari bisa sampai ke Amerika menggunakan pesawat, take off dulu dia dari Air Molek ke Pekanbaru, dari Pekanbaru naik pesawat dulu ke Jakarta, dari Jakarta take off lagi ke menuju Amerika, logis gak? Logis. Logis. Tapi kalau kayak misalnya siapa suka nonton Indosiar, Ku Menangis? Oh ya. Ada lagi mayat terbang, entah apa-apa kan? Itu tidak logis. Jadi paham ya? Segala sesuatu yang bisa diterima oleh akal sehat itu dikatakan logis, dan itu merupakan salah satu kaidah kebenaran ilmiah. Ya. Yang kedua, objektif. Ya, silakan Mariati. Suatu karya ilmiah yang menjelaskan pada sebenarnya atau fakta. Kasih tepuk tangan di sini. Ya, karya ilmiah itu harus bersifat nyata, nggak bisa mengada-ngada. Apa adanya. Kalau memang nanti di SMA Santa Teresia ini, setelah kalian lakukan nanti penelitian, memang benar kasus bully itu terjadi dan sudah ada datanya, ya harus disampaikan. Nggak boleh omongan dulu, Bu, nanti di SMA kita nggak laku. Nggak boleh. Tujuannya supaya apa? Supaya seluruh warga sekolah nanti memperbaiki siapa dia pelakunya bully itu kan. Dia akan sadar, oh ternyata tindakannya sudah mengganggu kenyamanan, ketenteraman temannya di sekolah ini gitu. Jadi harus bersifat objektif ya. Karya ilmiah itu berikutnya harus sistematis. Apa maksudnya sistematis? Tadi sudah kita singgung kan? Iya, sistematis itu berurut dia ya, tidak boleh sembarangan. Tadi bahwasanya karya ilmiah itu dia harus diawali dengan pendahuluan. Pendahuluan itu pun sudah dibuat aturan, harus diawali dengan latar belakang. Setelah itu barulah muncul rumusan masalah. Setelah itu muncul boleh nggak manfaat di atas? Tidak. Karena manfaat itu kita ambil dari latar belakang, ya kan? Baik, yang terakhir harus bersifat denotatif. Apa sih denotatif itu? Silakan Mariati, lagi-lagi Mariati ini. Makna yang bersifat umum. Iya, makna yang bersifat sebenarnya. Arti mengandung kata, nanti di karya ilmiah itu kalian harus menggunakan kalimat-kalimat, kata-kata yang bermakna sebenarnya. Jangan ada nanti di situ buah bibir. Buah bibir itu kata konotasi. Nah, apa artinya buah bibir? Bibirnya berbuah gitu. Apa boleh? Oh, saya boleh sekarang jadi buah bibir loh di SMA Teresia. Apa kira-kira? Jadi bahan gibah, ya kan? Gosip. Jadi bahan gosipan, mungkin ya karena ada sesuatu yang dilakukan gitu kan? Jadi nanti jangan gunakan kata-kata itu. Baik, hanya sampai di situ materi karya ilmiah bisa disampaikan. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup, Bu. Cukup? Cukup, Oke, Bu. silakan kamu rangkum sendiri. Ibu kasih waktu 5 menit. Setelah itu kita akan mengerjakan LKPD. Lembar kerja peserta didik.
Silakan tulis bagian KPD-nya, Nak. Siap, Bu. Ini masih dikerjakan secara individu ya, Nak ya. Iya, Bu. Jadi soalnya sih. Sudah. Ada 10 soal yang berganda itu tujuannya menguji sejauh mana kamu memahami dari materi yang disampaikan. Ya, Bu. Saya Renat. Ya, nama lengkap ya, jangan nanti namanya nama-nama samaran. Bingung nanti Bu Eva kasih nilainya. Kasih ya, boleh. Tidak usah nama orang tua yang tulis. Oke, nama terima bantuan Damsos. Tampilkan juga di ya, selain itu. Ini Bu, buku ini, Bu. Iyalah. Kalau udah saya dikumpulkan di depan, Bu. Silakan dikerjakan, jangan nyontek. Iya, Bu. Jangan pindahkan nilai temanmu ke bukumu. Langsung jawab aja ya, Bu. Boleh. Oh, Kan soalnya sudah dibuka sih, Jul. Kok langsung disinang lah. udah siap ya. Wow. Nah. Dia pengen komen. Silakan dikerjakan dengan baik. Ada kendala, Ibu Lah? Ada kali soalnya, Bu. Ya, ini ada. Aduh, berapa kali kata si Yusuf boleh? Boleh buta barat.
Ayo Hercules, Hercules. Hasil kumpul Bu. Udah siap dikumpul. Kali Bu. Jangan sambil kerjakan Jo. Selesai nanti nilainya nanti tak bagus. Ngantek dia Bu. Baik, kita bahas ya. Tukar dengan teman di sebelah atau di sampingmu. Ya, silakan Diko, baca yang ada di proyektor aja biar lebih jelas. 1. Karya tulis yang menyajikan fakta umum dan tulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar dapat memperhatikan ciri-ciri syarat telah ditentukan disebut karya ilmiah. Ya, karya ilmiah. Itu ya. Nomor 1 itu jawabannya E. Nomor 2, Cindy. Penulis mengakui bahwa masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, demi memperbaiki karya tulis ini, penulis akan menerima segala kritik dari semua pihak. Penulis mengucapkan terima kasih atas kritik dan saran yang diberikan. Kutipan tersebut merupakan bagian karya tulis yang terdapat pada C. Kesimpulan. Ya, kesimpulan atau penutup itu ya. Baik, nomor 3. Kasih tepuk tangan si Cindy. Ayo, Ekles. Nomor 3. Sulit sekali menemukan kekurangan pada buku ini. Semua unsur yang harusnya dimiliki sebaiknya karya fiksi terpengaruh oleh buku ini. Bagi siswa yang senang membaca memang buku ini sih menarik sebab novel dan tidak menarik. Unsur yang dominan dalam peninggalan resensi di atas adalah Bu. Apa? Bagian apa? Kelebihan. Ya. Betul Bu. Sulit sekali menerima semua buku ini. Semua unsur yang seharusnya dimiliki fiksi. Ya betul. Kelebihan. 4. Silakan Rovinta. Rovinta. Nomor 4. Hal yang dicantumkan dalam bab pendahuluan sebuah karya ilmiah adalah karya tulis adalah
Ya, Supana. Akhir-akhir ini masalah limbah menjadi topik utama di media cetak maupun di media elektronik akibat kemajuan bidang industri dan teknologi. Maka limbah pun mulai menjadi masalah. Paragraf di atas merupakan bagian pendahuluan pada karya tulis, yaitu J. latar belakang masalah. Ya, betul. Biasa ini kan? Kenapa dia nanti membuat penelitian itu? Baik, nomor 6. Siapa saja? Silakan. Silakan, yang belum dari tadi nanti bawa nafasnya lo. Gak ada bicara. Jessica. Ayo Jessica. Dengan membaca kartu katalog, kita dapat mengetahui dengan cepat di mana buku itu berada karena dalam kartu katalog dituliskan nomor klasifikasi buku yang dicari. Iya, betul. Nomor 7. Joshua. Joshua. Pernyataan berikut merupakan ciri-ciri karya ilmiah kecuali Kecuali berarti yang tidak menjadi ciri atau kaidah karya ilmiah. Ibu. Ya, bersifat subjektif, yaitu perasaan. Sementara kalau karya ilmiah harus bersifat objektif. 8, silakan. Gita, Bu. Kita. Kata-kata yang digunakan dalam perumusan masalah karya ilmiah yaitu Ibu. Mengapa bagaimana? Ya, mengapa bagaimana? Baik, nomor 9. Riza, Bu, nggak pernah bicara Bu, ya, Bu. Siapa? Riza, Bu. Riza. Riza. Udah kemana soal itu jadi? Mana tadi? Kalau mungkin, Bu. Terbang deh Bu. Oh, ala gimana? Nah itu Bu. Nomor 9 tadi ya. Ya Bu. Yo, silakan di. Astri, Riza, Riza, Bu. Riza. Penulisan judul karangan ilmiah yang tepat adalah B, Bu. Hasil pencobaan. Yang benar ya, yang benar. Ayo, lanjut. Sebuah hasil pencobaan masyarakat desa dalam membudayakan dan Kenapa yang B salah ya? Kenapa yang B itu salah? Ya. Bisa judulnya udah materi sebelumnya udah perlu aja. Masa lele Salah. dulu, masa tunggu, masa tunggu. Terus desa, dia kan harus suruh kapital. Iya, Bu. Kan coba kan caranya, kalau dia hanya awal suku kata yang ditulis secara kapital, maka kalau di dalam kalimat judul itu ada konjungsi, ditulis menggunakan huruf kecil. Tapi kalau semua suku kata di judul itu ditulis menggunakan huruf kapital, kalaupun ada konjungsi di dalam kalimat judul itu ditulis menggunakan huruf kapital. Maka yang paling tepat adalah A. Bu. A-nya Bu. Yang terakhir nomor 10. Penulisan judul yang paling tepat adalah Bu. Menggali potensi diri untuk meningkatkan kepercayaan diri. Salah. Tuh, begitu. C, Bu. Menggali potensi diri untuk apa? Meningkatkan kepercayaan diri. D, Bu, D. Dodol. Siapa yang menang semua? Ada. Siapa yang menang semua? 9 Bu. Ada. Salah satu, Bu. Salah satu, Bu. Oke, benar dikali 10 ya. Benar dikali 10. Ini tambahan nih kan Bu. Nah, Yang keempat, Bu. itulah nilai di pertemuan hari ini. Bu, dia. Itulah nilai di pertemuan hari ini. Baik.
Silakan dikumpulkan. Satu orang aja nak, satu orang. Oke, baik. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini karena waktunya sudah habis. Silakan si Niko bisa merangkum apa pembelajaran kita hari ini, nak? Tentang karya ilmiah tadi kita pelajari tadi, Bu. Diawali dengan dari mana tadi sampai kemana, nak? Pertama, Bu, itu jelaskan karya ilmiah itu apa, lalu penggunaan karya ilmiah, lalu apa cara-cara untuk membuat suatu karya ilmiah, lalu sama kaidah kebahasaan karya ilmiah, Bu. Itu yang saya rangkum dari pembelajaran hari ini. Oke, beri tepuk tangan. Ya, kita tadi sudah belajar apa itu karya ilmiah, bagaimana sistematika penulisan karya ilmiah, bagaimana kaidah kebahasaan karya ilmiah. Bagaimana perasaannya selama mengikuti pembelajaran ini, Cindy? Senang, kurang senang, sangat senang? Senang, Bu. Oke, beri tepuk tangan. Oke. Baik, kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Kalau tidak salah hari Senin ya, jadwal kita bahasa Indonesia lagi ya. Mempelajari bagaimana cara menyusun atau menulis karya ilmiah. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada silakan disiapkan ketua kelas pimpin doa. Setelah sudah mengakhiri kegiatan pembelajaran mengajar kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Berdiri. Barisan.